Goblok, bangun. Jangan sok sujud-sujud di lantai tanah saya. Kamu pikir jabatan gubernurmu bisa beli nyawa bapak saya yang mati kelaparan? Sekarang saat anakmu sekarat kena azab, kamu baru datang bawa koper sialan ini. Lihat uang ini. Ini bukan suap, ini darah warga yang kamu hisap 10 tahun. Kamu itu bukan pemimpin, kamu itu pembunuh berdarah dingin. Bayangkan kalian sedang duduk santai di teras rumah yang reot. Lalu tiba-tiba orang paling berkuasa di provinsi kalian datang dan langsung sujud di kaki kalian sambil menangis histeris. Inilah yang dialami Satria, seorang ketua RT muda yang tak pernah menyangka bahwa sebuah koper coklat yang dibawa sang gubernur akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam koper itu ada uang miliaran rupiah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah rahasia gelap yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik wibawa sang pejabat. Sebelum ceritanya dimulai, tulis dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini sampai dan siapa saja yang setia mengikuti setiap kisah di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan berkomentar, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari sore itu terasa sangat menyengat di desa Sukamaju. Tanah-tanah di persawahan sudah lama pecah-pecah, menyerupai kepingan puzzle raksasa yang kering kerontang. Satria, seorang pemuda berusia 28 tahun yang baru saja menjabat sebagai ketua RT, menyeka keringat di dahinya dengan kaos abu-abu yang sudah mulai kusam. Ia baru saja kembali dari batas desa, mengecek sumur warga yang kian hari kian mengering. Beban di pundaknya terasa berat. Bukan karena cangkul yang ia bawa, melainkan karena keluhan warga yang terus menghantuinya setiap hari. Rumah Satria adalah sebuah bangunan kayu sederhana dengan jendela kayu tua dan gorden putih yang sudah agak menguning dimakan usia. Di ruang tamu yang hanya berisi kursi rotan dan sebuah meja kayu kecil, Satria mencoba melepas lelah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat halus. Sesuatu yang sangat asing di telinga penduduk desa yang biasanya hanya mendengar suara motor tua atau traktor sawah. Satria berdiri dan melongok keluar jendela. Sebuah mobil hitam mewah dengan plat nomor merah yang sangat bersih berhenti tepat di depan halaman rumahnya yang berdebu. Jantung Satria berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu. Tidak mungkin salah lagi. Itu adalah kendaraan dinas milik orang nomor 1 di provinsi ini. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun turun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, lengkap dengan peci hitam di kepalanya. Wajahnya yang biasanya terlihat tegas dan berwibawa di papan reklame pinggir jalan, kini tampak sangat kacau. Matanya merah, sembab, dan wajahnya pucat pasi. Ia adalah Rudi, sang gubernur. Tanpa pengawalan, tanpa ajudan, dan tanpa sorotan kamera, Rudi melangkah masuk ke halaman rumah Satria yang sempit. Satria mematung di ambang pintu. Lidahnya keluh untuk sekadar menyapa. Belum sempat Satria membuka suara untuk mempersilakan tamu agung itu masuk. Hal yang tidak masuk akal terjadi. Rudi melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang sempit itu. Lalu tiba-tiba kedua kakinya melemas. Sang gubernur terjatuh. Ia bersujud dan tersungkur di atas lantai rumah Satria yang hanya beralaskan semen kasar. Suara isak tangis yang tertahan tiba-tiba pecah menjadi raungan yang memilukan. Satria mundur selangkah. Wajahnya penuh dengan ketegangan dan kebingungan yang luar biasa. "Pak Gubernur, apa yang terjadi? Bangun Pak, tidak pantas Bapak seperti ini," seru Satria dengan suara bergetar. Namun Rudi justru semakin menekan keningnya ke lantai. Tangannya mencengkeram erat sebuah koper coklat tua yang sejak tadi ia bawa. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat sesak oleh emosi yang meluap. Rudi menangis seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah, mengabaikan status dan harga dirinya sebagai seorang pemimpin. "Satria, maafkan aku. Tolong maafkan aku," ucap Rudi di sela-sela tangisnya yang sesak. Satria hanya bisa berdiri mematung. Di matanya,
Sosok di depannya bukan lagi seorang gubernur yang perkasa, melainkan seorang pria yang sedang dihancurkan oleh beban batin yang sangat hebat. Apa yang sebenarnya dicari seorang gubernur di rumah kayu yang hampir roboh ini? Dan rahasia apa yang tersimpan di dalam koper coklat yang ia peluk dengan begitu erat seolah nyawanya bergantung di sana? Angin sore berembus masuk melalui celah jendela, menggerakkan gorden putih yang menjadi saksi bisu awal dari sebuah pengungkapan besar yang akan mengguncang seluruh provinsi. Satria tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah sore ini. Ia menatap koper itu dengan perasaan was-was, sementara raungan minta maaf dari sang gubernur terus menggema, memenuhi setiap sudut rumah kayu yang sepi itu. Semua jawaban seolah terkunci di dalam koper yang diletakkan Rudy di antara mereka berdua. Uang yang mengintip dari sela koper itu bukan sekadar kertas bernilai, tapi adalah simbol dari sebuah pengkhianatan yang baru saja akan dimulai ceritanya. Satria hanya bisa menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi badai yang dibawa oleh sang tamu agung. Suasana di dalam ruang tamu Satria mendadak menjadi sangat dingin, meski cuaca di luar sana sedang terik-teriknya. Satria masih berdiri mematung, menatap punggung Rudy yang terguncang hebat karena isak tangis yang tak kunjung reda. Sang gubernur, orang paling berkuasa di provinsi ini, masih bersujud di lantai semen yang kasar, seolah-olah ia sedang memohon pengampunan langsung kepada bumi yang ia injak. "Pak Rudy, tolong bangun. Duduklah dulu, kita bicara baik-baik," kata Satria dengan suara yang berusaha ia tenangkan, meski tangannya sendiri sedikit gemetar. Perlahan, Rudy mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab. Ia menghapus air matanya dengan lengan jas abu-abunya yang mahal. Lalu dengan tangan yang masih bergetar, ia meraih koper coklat tua yang sejak tadi ia peluk. Ia tidak langsung duduk di kursi rotan, melainkan tetap bersimpuh di lantai, tepat di depan Satria. "Aku tidak pantas duduk di kursimu, Satria. Aku tidak pantas berada di rumah ini," bisik Rudy dengan suara serak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah koper itu adalah benda yang sangat rapuh, Rudy membuka kunci pengaitnya. Bunyi klik dari kunci koper itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi tersebut. Saat tutup koper itu terbuka lebar, Satria nyaris berhenti bernapas. Tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 tertata sangat rapi di sana. Jumlahnya sangat banyak, memenuhi setiap sudut koper hingga nyaris tak bisa ditutup kembali. Satria belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Bahkan jika ia bekerja di retail seumur hidupnya pun, ia merasa tidak akan pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. "Apa ini, Pak? Apa maksudnya semua uang ini?" tanya Satria dengan nada penuh kecurigaan. Pikirannya langsung melayang pada berita-berita korupsi yang sering ia dengar di televisi. Rudy menunduk, menatap tumpukan uang itu dengan tatapan penuh kebencian, seolah uang itu adalah tumpukan sampah yang menjijikan. "Ini adalah hak warga desa ini, Satria. Ini adalah hak ayahmu, dan hak setiap orang yang menderita karena kekeringan ini." Satria mengerutkan kening. "Hak warga? Desa kami tidak pernah menerima bantuan sebesar ini. Kami bahkan harus iuran hanya untuk memperbaiki pipa air yang bocor." Rudy menggeleng lemah. Air matanya kembali menetes, jatuh tepat di atas lembaran uang kertas di dalam koper. "Itu karena aku yang mengambilnya. 10 tahun yang lalu, saat aku masih merintis karir di sini, aku menggelapkan dana pembangunan saluran irigasi desa ini untuk modal politiku. Aku mencuri masa depan desa ini hanya demi ambisiku sendiri." Kata-kata itu menghantam jantung Satria seperti gada besi. Ia teringat mendiang ayahnya yang meninggal dalam kemiskinan, berjuang sendirian menggarap sawah yang kering tanpa bantuan irigasi yang layak. Ia ingat ibunya yang harus berhutang ke sana kemari hanya untuk membeli beras. "Jadi, selama ini bapak yang membuat kami menderita." Suara Satria meninggi, penuh dengan amarah yang mulai membakar dadanya. Rudy tidak membela diri. Ia justru semakin menundukkan kepalanya, membiarkan Satria meluapkan kemarahannya. Di dalam koper itu, bukan hanya ada uang, tapi ada ribuan tetes keringat warga desa yang telah dikhianati selama 1 dekade. Satria mengepalkan tinjunya, menatap koper penuh uang itu dengan perasaan campur aduk antara benci dan pilu. Satria melangkah mundur, menjauh dari koper yang kini tampak seperti tumpukan dosa di matanya.
Amarah yang tadi sempat tertahan kini mulai meluap ke permukaan. Ia menatap Rudy yang masih bersimpuh, tidak percaya bahwa orang yang sering dipuji di televisi sebagai pemimpin yang merakyat adalah orang yang sama yang telah menghancurkan hidup keluarganya. 10 tahun lalu. Suara Satria bergetar hebat. Ayahku meninggal di sawah itu. Pak, beliau memaksakan diri mencangkul tanah yang sekeras batu karena irigasi tidak pernah sampai ke desa kami. Beliau jatuh sakit karena kelelahan dan kami tidak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit yang layak. Rudy memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Aku tahu, Satria. Aku tahu semuanya. Setiap malam aku dihantui oleh bayangan ayahmu dan warga desa ini. Rudy kemudian menceritakan bagaimana ia, saat masih menjabat sebagai camat muda yang ambisius, memanipulasi dokumen pembangunan bendungan desa. Ia mengaku telah memalsukan tanda tangan ayah Satria yang saat itu adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati. Dengan tanda tangan palsu itu, dana miliaran rupiah yang seharusnya mengalir untuk air desa, justru mengalir ke kantong para pendukung politiknya agar ia bisa naik jabatan menjadi bupati, hingga akhirnya menjadi gubernur. Aku pikir dengan menjadi gubernur, aku bisa menebusnya dengan kebijakan lain. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Bisik Rudy dengan suara yang nyaris hilang. Satria mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Jadi, selama 10 tahun ini, Bapak membangun karir di atas penderitaan kami? Bapak makan enak, tidur nyenyak di istana gubernur. Sementara ibu saya harus membungkus nasi garam setiap hari. Rudy menggeleng lemah. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Satria. Demi Allah, tidak satu malam pun aku merasa tenang. Setiap kali aku melihat laporan kemiskinan di provinsi ini, wajah ayahmu muncul di pikiranku. Uang di koper ini adalah seluruh harta pribadiku yang aku kumpulkan secara halal selama menjabat, ditambah dengan bunga dari dana yang dulu aku ambil. Aku ingin mengembalikannya, meski aku tahu ini tidak akan bisa menghidupkan kembali ayahmu. Suasana di ruang tamu itu semakin mencekam. Satria merasa sesak napas. Kebenaran ini terlalu pahit untuk ditelan. Pria di depannya ini adalah seorang pencuri yang kini berpura-pura menjadi malaikat penolong. Satria menatap foto ayahnya yang terbingkai kusam di dinding, seolah meminta petunjuk apa yang harus ia lakukan pada pria yang telah merenggut segalanya dari mereka. Rudy merangkak sedikit lebih dekat, menyentuh kaki Satria dengan ujung jarinya yang gemetar. Hukum aku, Satria. Laporkan aku. Aku siap kehilangan jabatan ini. Aku siap masuk penjara. Tapi tolong, terima uang ini untuk warga. Biarkan desa ini punya air lagi. Satria terdiam. Dendam di hatinya bergejolak. Namun di sisi lain, ia melihat wajah warga desa yang setiap pagi mengantre air bersih dengan jerigen plastik. Sebuah teka-teki moral yang sangat berat kini berada di pundak sang ketua RT muda. Rudy masih bersimpuh. Bahunya terguncang hebat. Di dalam ruangan sempit itu, ia mulai menceritakan sisi lain dari hidupnya yang selama ini terlihat sempurna di mata publik. Ia memiliki segalanya. Kekuasaan, rumah dinas yang megah, dan rasa hormat dari jutaan rakyat. Namun, di balik dinding istana gubernur yang kokoh, ia merasa hidupnya dikutuk oleh Allah karena dosa masa lalunya kepada desa ini. Satria, kau mungkin mengira aku hidup enak, ucap Rudy dengan suara serak, nyaris berbisik. Tapi setiap kali aku menyuapkan makanan mewah ke mulutku, aku seperti merasakan pasir kering dari sawah desa ini. Setiap kali aku meminum air yang jernih di kantorku, aku teringat warga di sini yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk satu jerigen air keruh. Rudy kemudian menceritakan tentang anak tunggalnya, satu-satunya harta yang paling ia cintai di dunia ini. Sejak setahun yang lalu, anaknya jatuh sakit secara misterius. Berbagai dokter spesialis dan rumah sakit terbaik di luar negeri sudah ia datangi, namun tidak ada satupun yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Tubuh anaknya kian hari kian kurus, persis seperti tanah di desa ini yang mengering karena kekurangan air. Aku yakin ini adalah teguran dari Allah, lanjut Rudy sambil menyeka air mata yang terus mengalir ke pipinya. Aku mencuri air dari rakyatku, maka Allah mengambil kesehatan dari darah dagingku sendiri.
Aku merasa doa-doa warga yang terzalimi di sini menembus langit dan langsung menghantam jantung hidupku. Satria mendengarkan dengan perasaan yang campur aduk. Amarahnya masih ada. Namun ada rasa iba yang mulai menyelinap melihat seorang ayah yang hancur karena rasa bersalah. Ia teringat bagaimana ibunya dulu juga selalu berkata bahwa doa orang yang terzalimi tidak akan pernah ada penghalangnya menuju arsy Allah. Bapak baru datang sekarang karena anak bapak sakit. Tanya Satria dengan nada sinis namun pelan. Kenapa tidak dari dulu saat ayah saya masih bernapas? Rudi menggeleng lemah. Ia memukul dadanya sendiri dengan kepalan tangan. Aku pengecut. Satria. Aku takut kehilangan jabatan. Aku takut malu. Aku takut dipenjara. Tapi melihat anakku menderita, aku sadar bahwa jabatan ini tidak ada gunanya jika aku harus menukarnya dengan nyawa anakku dan ketenangan batinku. Rudi kembali memegang koper itu, seolah koper itu adalah satu-satunya jembatan baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ia merasa bahwa jika ia tidak mengembalikan uang ini dan meminta maaf langsung kepada Satria sebagai perwakilan korban, maka hidupnya tidak akan pernah menemukan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Satria menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang masih bersih dari awan hujan. Ia teringat sumur-sumur warga yang kosong. Di depannya ada uang yang bisa mengubah segalanya. Tapi uang itu berlumuran dosa dan air mata. Ia merasa seolah sedang berdiri di persimpangan jalan yang sangat gelap, di mana setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasib banyak orang. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di tanah gersang desa Sukamaju. Namun, ketenangan sore itu terusik oleh pemandangan yang tak biasa di depan rumah Satria. Meskipun mobil mewah hitam itu terparkir agak tersembunyi di balik pohon mangga yang meranggas, kilauan bodinya yang mahal tetap saja memancing mata-mata penasaran yang lewat. Beberapa warga yang baru pulang dari sawah mulai berbisik-bisik di ujung jalan. Mereka mengenali plat nomor merah yang menunjukkan identitas pemiliknya. Kabar burung menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Dari mulut ke mulut, berita bahwa gubernur sedang berada di rumah ketua RT muda itu mulai bumbu-bumbui dengan berbagai prasangka. Kenapa Pak Gubernur datang sendirian ke rumah Satria? Bisik Pak Darmo, salah satu warga senior, kepada tetangganya. Lihat itu, mobilnya mahal sekali, tapi tidak ada pengawalnya sama sekali. Apa ada yang tidak beres? Di warung kopi Empok Siti yang tak jauh dari sana, suasananya jauh lebih panas. Isu miring mulai berhembus kencang. Ada yang bilang Satria sedang melakukan transaksi gelap untuk menjual tanah ulayat desa demi kepentingan pembangunan pabrik yang selama ini ditolak warga. Ada pula yang curiga bahwa Satria menerima suap agar warga mau merelakan sisa air sumur mereka dialirkan ke kota. Jangan-jangan Satria itu main belakang, sahut seorang pemuda dengan nada ketus. Katanya mau membela kita, tapi lihat sekarang. Dia berdua saja dengan pejabat besar di dalam rumah tertutup. Pasti ada uang pelicin yang sedang dihitung di sana. Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat kaca jendela rumah Satria yang sedikit terbuka, memperlihatkan sekilas sosok pria berpeci yang sedang membungkuk di lantai. Mereka tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang gubernur yang sedang tersungkur memohon ampun. Yang mereka lihat hanyalah sebuah koper coklat besar yang diletakkan di atas meja, yang dari kejauhan tampak sangat mencurigakan. Satria, yang berada di dalam rumah, mulai mendengar suara riuh rendah dari luar. Ia tahu bahwa kehadiran mobil dinas ini adalah magnet bagi masalah. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat beberapa kepala warga yang mencoba mengintip dari balik pagar bambu. Tekanan mulai terasa di dada Satria. Ia terjebak di antara kewajibannya melindungi harga diri seorang tamu yang sedang bertaubat, dan tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan warga yang sudah mulai goyah. Pak Rudi, Bapak harus segera pergi dari sini, bisik Satria dengan nada cemas. Warga mulai berkumpul di depan. Mereka salah paham melihat mobil Bapak parkir terlalu lama di sini. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Rudi mengangkat kepalanya yang tampak lelah. Ia menatap ke arah pintu, lalu kembali menatap Satria dengan tatapan memelas. Ia seolah tidak peduli jika warga mencaci makinya. Baginya, kemarahan warga adalah bagian dari hukuman yang memang seharusnya ia terima dari Allah. Namun bagi Satria,
Ini adalah awal dari ujian berat bagi kepemimpinannya sebagai ketua RT yang selama ini dikenal bersih dan jujur. Satria berdiri dari kursi rotannya, berjalan pelan menuju jendela dan sedikit menyibak gorden putih yang sudah kusam itu. Di luar, bayangan warga yang berbisik-bisik semakin jelas terlihat. Dadanya terasa sesak. Di satu sisi, ada koper berisi uang miliaran rupiah yang bisa menyulap desa Gersang ini menjadi subur kembali. Di sisi lain, ada harga diri keluarganya yang telah dihancurkan oleh pria yang kini bersimpuh di hadapannya. Ia menoleh kembali ke arah Rudi. Sang gubernur masih menunduk. Bahunya sesekali terguncang. Satria teringat masa kecilnya. Saat ia harus melihat ibunya menangis diam-diam di dapur karena tidak tahu harus memasak apa untuk makan malam. Ia ingat betul bagaimana ayahnya batuk-batuk hebat setiap pulang dari sawah. Namun tetap memaksakan diri tersenyum demi menyemangati Satria agar terus sekolah. "Bapak tahu berapa harga nyawa ayah saya?" tanya Satria dengan suara dingin. Matanya menatap tajam ke arah koper coklat itu. "Uang ini. Apakah Bapak pikir uang ini bisa menggantikan pelukan ayah saya saat saya wisuda? Apakah uang ini bisa menghapus air mata ibu saya selama 10 tahun ini?" Rudi tidak berani mengangkat wajahnya. "Tidak, Satria. Sama sekali tidak. Bahkan jika aku menyerahkan seluruh nyawaku sekalipun, itu tidak akan cukup." Satria mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya bergejolak. Ingin rasanya ia mengusir pria ini dan membuang uang itu ke halaman agar warga tahu siapa sebenarnya pemimpin mereka. Namun, ia kembali teringat Pak Darmo yang sudah tua dan sering pingsan karena kekurangan cairan. Ia teringat anak-anak kecil di desa yang kulitnya mulai gatal-gatal karena mandi dengan air keruh dari dasar sumur yang tersisa. Sebagai ketua RT, Satria memikul tanggung jawab atas ratusan nyawa. Jika ia menolak uang ini karena dendam pribadi, ia merasa egois karena membiarkan warganya terus menderita. Namun jika ia menerimanya, ia merasa seperti sedang menjual penderitaan ayahnya kepada orang yang telah mengkhianati mereka. "Bapak datang ke sini untuk meminta maaf kepada saya, atau untuk membersihkan nama Bapak di hadapan Allah agar anak Bapak sembuh?" Satria bertanya lagi. Kali ini nadanya lebih tenang namun terasa sangat dalam menusuk batin. Rudi terdiam sejenak. Lalu perlahan ia mendongak. "Awalnya, aku datang karena ketakutan, Satria. Aku takut anakku mati. Tapi setelah sampai di rumah ini, setelah melihat foto ayahmu di dinding itu, aku sadar bahwa aku tidak sedang bernegosiasi dengan Allah. Aku sedang memohon ampunan dari manusia yang telah aku injak-injak martabatnya." Satria menarik napas panjang. Ia merasa seolah sedang memegang bara api di tangannya. Dilema ini begitu menyiksa. Ia ingin menjadi anak yang berbakti dengan menjaga kehormatan ayahnya. Tapi ia juga harus menjadi pemimpin yang menyelamatkan rakyatnya dari bencana kekeringan yang kian mencekik. Di luar, suara warga mulai terdengar lebih keras. Beberapa orang mulai berani mendekati pagar rumah Satria. Waktu terus berjalan, dan Satria harus segera mengambil keputusan sebelum kemarahan warga meledak di depan pintu rumahnya sendiri. Rudi masih bersimpuh di lantai semen yang dingin, mengabaikan debu yang menempel pada celana kain mahalnya. Ia menatap Satria dengan pandangan yang kosong, seolah seluruh kekuasaan yang ia miliki selama ini telah luruh dan tak berarti lagi. Di ruangan itu, ia bukan lagi seorang gubernur yang ditakuti ajudan, melainkan seorang terdakwa di hadapan hakim yang paling jujur. "Satria, aku tahu kata maafku tidak akan pernah cukup," bisik Rudi dengan suara yang serak karena terlalu lama menangis. "Aku sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Jika kau ingin memukulku, lakukanlah. Jika kau ingin menyeret aku ke kantor polisi sekarang juga, aku tidak akan melawan." Satria hanya berdiri tegak. Tangannya masih mengepal di samping tubuhnya. Ia menatap peci hitam yang dikenakan Rudi, yang kini tampak sedikit miring. "Bapak bicara seolah-olah semuanya bisa selesai dengan masuk penjara. Tapi bagaimana dengan 10 tahun penderitaan kami? Bagaimana dengan harga diri ayah saya yang Bapak injak-injak dengan tanda tangan palsu itu?" Rudi memejamkan mata, membiarkan air matanya membasahi pipinya yang pucat. "Demi Allah, Satria, aku tidak akan bangun dari sujud ini sebelum kau mengatakan bahwa kau memaafkanku."
Biarlah seluruh warga melihatku seperti ini. Biarlah dunia tahu bahwa aku adalah pemimpin yang gagal dan penuh dosa. Satria tertegun. Ia melihat ketulusan yang mengerikan di mata Rudi. Pria ini benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan citra politiknya. Ia seolah sedang mempertaruhkan sisa hidupnya demi satu kata maaf dari anak seorang petani yang pernah ia hianati. "Bapak gila," ucap Satria pelan. "Bapak bisa hancur jika ada yang memotret Bapak dalam posisi seperti ini. Musuh politik Bapak akan berpesta melihat gubernur mereka bersujud di kaki seorang ketua RT." "Biarkan saja," jawab Rudi lirih. "Harga diriku sudah lama mati sejak aku mengambil hak kalian. Aku hanya ingin satu hal sebelum terlambat. Aku ingin melepaskan beban ini agar aku bisa menatap wajah anakku tanpa rasa malu kepada Allah." Suasana di ruang tamu itu menjadi sangat berat. Satria merasa seolah-olah dinding kayu rumahnya mulai menghimpitnya. Ia melihat seorang pria yang sudah kehilangan segalanya di dalam hatinya. Meski di luar sana ia masih memiliki segalanya. Permintaan maaf ini terasa sangat terlambat. Namun ia bisa merasakan betapa hancurnya jiwa Rudi saat ini. Satria menatap koper coklat yang masih terbuka itu. Uang itu berkilau di bawah lampu bohlam yang remang-remang, seolah menuntut untuk segera digunakan bagi kepentingan warga. Namun, di balik tumpukan uang itu, ada sebuah luka yang belum juga mengering. Satria tahu, jika ia memaafkan sekarang, ia harus melepaskan dendam yang selama ini menjadi kekuatannya untuk bertahan hidup. Di luar, suara langkah kaki warga yang semakin mendekat mulai terdengar jelas. Ketegangan di dalam rumah itu kini mulai berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Satria harus segera memutuskan, apakah ia akan membiarkan sang gubernur terus bersujud, atau mengangkatnya dan menghadapi badai bersama-sama. Di saat suasana di dalam rumah Satria penuh dengan isak tangis dan penyesalan, di tempat lain, sebuah badai sedang dipersiapkan. Di pusat kota provinsi, sebuah ruangan mewah yang dipenuhi asap rokok menjadi saksi bisu pergerakan musuh politik Rudi. Mereka telah memantau pergerakan sang gubernur sejak ia keluar dari istananya tanpa pengawalan. "Dia pergi ke desa itu sendirian?" tanya seorang pria bertubuh tambun dengan senyum sinis sambil menatap layar ponselnya. "Cari tahu siapa pemilik rumah kayu itu. Aku ingin tahu apa yang dilakukan gubernur kita di sana. Apakah dia sedang menyuap warga atau sedang menyembunyikan selingkuhan?" Kabar bahwa Rudi menghilang tanpa pengawal pribadi telah menyebar di kalangan elit politik. Mereka menganggap ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Rudi yang selama ini sulit ditembus. Beberapa orang suruhan mulai dikirim menuju desa Sukamaju, membawa kamera dengan lensa jarak jauh untuk menangkap momen apapun yang bisa menghancurkan reputasi sang gubernur. Sementara itu, di depan rumah Satria, sebuah motor besar berhenti. Penunggangnya bukan warga desa, melainkan orang asing dengan jaket hitam yang tampak mencurigakan. Ia mulai memotret mobil dinas Rudi dari berbagai sudut, lalu mencoba mengintip ke arah jendela rumah Satria yang gordennya sedikit tersingkap. Satria menyadari ada kilatan lampu kamera dari luar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, jika foto Rudi yang sedang bersujud di lantai rumahnya tersebar ke publik dengan narasi yang salah, maka bukan hanya Rudi yang hancur, tapi ia dan seluruh keluarganya juga akan ikut terseret dalam pusaran fitnah politik yang kejam. "Pak Rudi, bangun. Sekarang juga," perintah Satria dengan nada yang lebih tegas. Kali ini sambil menarik bahu sang gubernur agar berdiri. "Ada orang asing di luar. Mereka sedang memotret mobil Bapak. Jika Bapak tidak segera keluar atau bersembunyi, karir Bapak akan habis sore ini juga." Rudi mendongak dengan tatapan kosong. "Biarkan saja, Satria. Aku sudah lelah berlari dari bayang-bayang dosaku sendiri. Jika mereka ingin menghancurkanku, biarlah ini menjadi akhir yang pantas untukku." "Bapak jangan egois," bentak Satria. "Kalau Bapak hancur sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab atas uang di koper ini? Siapa yang akan menjelaskan kepada warga bahwa ini adalah uang mereka? Jika Bapak tertangkap dalam posisi seperti ini, warga akan mengira saya yang memeras Bapak." Kata-kata Satria menyadarkan Rudi. Ia baru menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh datang sendirian bisa membahayakan posisi Satria yang tidak bersalah. Rudi mencoba berdiri,
Namun kakinya terasa lemas setelah terlalu lama bersimpuh. Satria terpaksa memapahnya menuju kursi rotan. Tepat saat suara gaduh warga di luar mulai terdengar semakin provokatif. "Keluar Satria. Jelaskan pada kami apa yang kau lakukan dengan Pak Gubernur di dalam." Teriak salah seorang warga dari balik pagar. Situasi semakin genting. Satria merasa seolah-olah ia sedang dikepung dari dua arah. Musuh politik yang ingin menghancurkan Rudi, dan warga desa yang mulai termakan isu miring. Di atas meja, koper berisi miliaran rupiah itu seolah-olah sedang tertawa melihat kekacauan yang terjadi. Satria harus berpikir cepat, atau rumah kayunya akan menjadi tempat berakhirnya sebuah kekuasaan dan kepercayaan warga sekaligus. Kegaduhan di depan rumah Satria perlahan mereda setelah ia meyakinkan warga bahwa gubernur sedang beristirahat karena kelelahan setelah meninjau lokasi kekeringan. Namun, ketenangan itu hanyalah semu. Di dalam rumah yang kini terkunci rapat, suasana terasa sangat berat. Rudi tertidur di kursi rotan karena kelelahan fisik dan batin yang luar biasa. Sementara Satria duduk di lantai, bersandar pada dipan kayu tua milik almarhum ayahnya. Jam dinding tua berbunyi pelan, menunjukkan pukul 2 dini hari. Satria tidak bisa memejamkan mata. Di depannya, koper coklat itu masih terbuka, memantulkan cahaya lampu bohlam yang temaram. Ia menatap tumpukan uang itu, lalu beralih menatap wajah Rudi yang tampak sangat tua saat sedang tidur. Ada rasa benci yang masih mengganjal. Namun ada pula bisikan hati nurani yang memintanya untuk bersikap bijak. "Allah, berikan aku petunjuk," bisik Satria lirih. Ia mengambil air wudhu dan bersujud di atas sajadah usang di sudut ruangan. Dalam diamnya malam, ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal. "Satria, kejujuran itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Jangan pernah mengambil apa yang bukan hakmu, meskipun kau sangat membutuhkannya." Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya. Jika ia mengambil uang ini sekarang dan membagikannya secara diam-diam, masalah kekeringan desa mungkin selesai, tapi ia akan hidup dalam kebohongan selamanya. Namun jika ia menyerahkan Rudi ke polisi, uang ini akan disita sebagai barang bukti korupsi, dan warga desa akan tetap menderita kekeringan selama bertahun-tahun karena proses hukum yang lama. Satria mendekati koper itu lagi. Ia mulai menghitung secara kasar jumlah uang di dalamnya. Bukan karena ia tergiur, tapi ia ingin memastikan berapa banyak sumur bor yang bisa dibangun dan berapa banyak ganti rugi yang bisa diberikan kepada keluarga petani yang gagal panen. Di sela-sela tumpukan uang itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop putih besar terselip di bagian paling bawah koper. Dengan tangan gemetar, Satria menarik amplop itu. Tidak ada tulisan di depannya, hanya segel lilin merah yang sudah terbuka. Ia mengeluarkan isinya dan mendapati beberapa lembar kertas bermaterai dengan tulisan tangan yang rapi namun tegas. Itu bukan sekadar surat biasa. Itu adalah dokumen yang bisa mengubah sejarah provinsi ini dalam semalam. Satria membacanya dengan saksama. Matanya terbelalak. Dokumen itu berisi pengakuan tertulis dari Rudi tentang semua jaringan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Bukan hanya soal dana desa 10 tahun lalu. Rudi seolah-olah sudah menyiapkan bom waktu ini untuk meledakkan dirinya sendiri dan orang-orang jahat di sekelilingnya. Dia benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Gumam Satria. Ia menatap Rudi yang masih terlelap. Satria menyadari bahwa koper ini bukan hanya berisi uang untuk membayar hutang masa lalu, tapi juga berisi kunci untuk membersihkan kotoran yang selama ini menyumbat keadilan di tanah kelahirannya. Keputusan besar harus ia ambil sebelum matahari terbit. Karena ia tahu, musuh-musuh Rudi tidak akan membiarkan Fajar menyingsing tanpa mencoba merebut koper ini darinya. Satria menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang lembaran kertas bermaterai yang ia temukan di dasar koper coklat itu. Di bawah cahaya lampu bohlam yang mulai meredup, setiap kata yang tertulis di sana terasa seperti hantaman keras ke ulu hatinya. Ini bukan sekadar surat permintaan maaf biasa, melainkan sebuah dokumen pengakuan dosa yang sangat mendetail. Rudi ternyata tidak hanya mencatat jumlah uang yang ia gelapkan 10 tahun lalu. Di dalam surat itu, ia menuliskan daftar nama pejabat tinggi, kontraktor nakal, hingga oknum aparat yang ikut menikmati aliran dana pembangunan irigasi desa Sukamaju. Rudi menuliskan bagaimana sistem busuk itu bekerja,
Bagaimana mereka tertawa di atas penderitaan petani yang sawahnya kering, dan bagaimana ia sendiri terjebak dalam lingkaran setan itu demi mempertahankan kursinya. Ya Allah, jadi selama ini kami hanya menjadi pion dalam permainan mereka. Gumam Satria dengan nada pedih. Ia membaca bagian akhir surat itu. Rudi menuliskan sebuah wasiat yang mengejutkan. Jika aku mati atau menghilang, koper ini dan isinya adalah milik Satria dan warga desa Sukamaju. Biarlah keadilan ditegakkan oleh tangan rakyat sendiri, karena hukum seringkali tumpul jika berhadapan dengan kami yang berdasi. Satria menoleh ke arah Rudi yang masih terlelap di kursi rotan. Wajah sang gubernur tampak begitu rapuh. Sangat kontras dengan isi surat yang begitu berani ini. Satria menyadari bahwa Rudi sedang melakukan tindakan bunuh diri politik. Dengan memberikan surat ini kepada Satria, Rudi secara sukarela menyerahkan lehernya untuk dipenggal oleh hukum atau oleh musuh-musuhnya. Tiba-tiba, suara gesekan kaki di atas rumput kering di luar rumah terdengar. Satria langsung waspada. Ia mematikan lampu ruang tamu, membuat ruangan itu gelap gulita seketika. Dari balik gorden putih yang tipis, ia melihat bayangan dua orang pria berjaket gelap sedang mencoba membuka gerbang pagar bambunya secara perlahan. Siapa mereka? Bisik Satria dalam hati. Jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka orang suruhan musuh politik Rudi yang mencari dokumen ini? Ataukah warga yang masih curiga? Satria segera memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop dan menyembunyikannya di balik bajunya. Ia mendekati Rudi dan menutup koper coklat itu dengan pelan agar tidak menimbulkan suara. Ia harus melindungi koper ini dan juga nyawa pria yang pernah ia benci ini. Karena sekarang ia sadar, koper ini adalah satu-satunya harapan bagi desanya untuk mendapatkan kembali apa yang telah dicuri selama 1 dekade. Kegelapan malam itu terasa semakin mencekam. Satria menggenggam erat sebuah kayu penopang pintu, bersiap menghadapi siapapun yang berani masuk rumahnya. Di tengah kesunyian, ia hanya bisa berdoa agar Allah memberikan perlindungan bagi mereka berdua hingga fajar tiba. Suasana mencekam di dalam kegelapan rumah Satria mendadak pecah oleh suara getaran ponsel yang nyaring di atas meja kayu. Rudi tersentak bangun dari tidurnya yang tidak lelap. Wajahnya yang pucat tampak kebingungan di tengah remang cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Satria segera memberi isyarat agar Rudi tetap diam. Namun ponsel itu terus bergetar tanpa henti. "Ajudanku," bisik Rudi dengan suara serak saat melihat nama di layar ponselnya. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan yang sangat gemetar. Satria hanya bisa melihat ekspresi Rudi yang berubah drastis dari kejauhan. Mata sang gubernur membelalak. Lalu ia tertunduk lesu dengan bahu yang berguncang hebat. Ponsel itu terjatuh dari genggamannya, menghantam lantai semen dengan bunyi yang menyakitkan. "Anakku," Satria, dia kritis. Tangis Rudi pecah kembali. Kali ini lebih perih dari sebelumnya. "Dokter bilang jantungnya melemah. Mereka meminta aku segera kembali ke kota. Tapi bagaimana aku bisa pulang membawa dosa ini?" Satria tertegun. Amarah yang selama ini ia simpan seolah luntur melihat penderitaan seorang ayah yang sedang diuji oleh Allah. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu juga meregang nyawa tanpa kehadiran dokter yang layak. Namun, melihat Rudi yang hancur seperti ini, Satria sadar bahwa kekuasaan tidak bisa membeli detak jantung seorang anak. "Bapak harus pulang sekarang," kata Satria pelan, namun tegas. "Anak Bapak membutuhkan Bapak. Jangan sampai Bapak kehilangan dia seperti saya kehilangan ayah saya." Rudi menggeleng keras. Ia kembali bersimpuh di depan koper coklat itu. "Tidak, aku tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai. Aku merasa jika aku lari lagi dari tanggung jawab ini, Allah benar-benar akan mengambil nyawa anakku sebagai bayaran atas kekeringan di desa ini. Biarkan aku di sini, Satria. Biarkan aku menerima hukumanku." Di luar rumah, bayangan orang-orang berjaket gelap tadi masih mengintai. Mereka mulai mengetuk pintu dengan kasar. Satria menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Di satu sisi, ada nyawa seorang anak yang sedang dipertaruhkan di rumah sakit. Di sisi lain ada keselamatan koper rahasia ini dan nyawa Rudi yang sedang diincar musuh politiknya. "Pak Rudi, dengarkan saya." Satria mengguncang bahu sang gubernur. "Jika Bapak tetap di sini, mereka akan masuk dan mengambil koper ini.
Bapak akan kehilangan segalanya. Jabatan Bapak, kehormatan Bapak, dan mungkin kesempatan terakhir Bapak untuk melihat anak Bapak. Bangun sekarang. Rudi menatap Satria dengan tatapan kosong yang menyayat hati. Ia terjepit di antara rasa bersalah pada rakyat dan cinta pada darah dagingnya sendiri. Satria merasa sesak napas. Ia harus mengambil keputusan gila untuk menyelamatkan situasi yang kian tak terkendali ini, sementara suara ketukan di pintu berubah menjadi gedoran yang semakin keras, menuntut pintu itu segera dibuka. Gedoran di pintu kayu rumah Satria berubah menjadi dentuman keras yang menggetarkan dinding. Suara riuh rendah di luar bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan teriakan kemarahan yang bersahutan. Cahaya obor kemerahan menyelinap masuk melalui celah-celah papan rumah, menciptakan bayangan yang menari-nari menyeramkan di wajah Satria dan Rudi. Keluar Satria. Buka pintunya. Jangan sembunyikan pencuri berdasi itu di rumahmu. Teriak sebuah suara yang Satria kenal sebagai suara pemuda desa yang paling vokal. Satria menatap Rudi yang masih terduduk lemas di lantai. Air matanya tak kunjung kering memikirkan anaknya yang sedang kritis. Namun, di luar sana, warga yang sudah bertahun-tahun kering kerontang hatinya karena kemiskinan, tidak peduli dengan urusan pribadi sang gubernur. Bagi mereka, koper uang yang terlihat dari jendela tadi sore adalah bukti nyata bahwa ada pengkhianatan yang sedang terjadi. Bapak harus berdiri, bentak Satria sambil menarik lengan Rudi dengan paksa. Jika mereka mendobrak pintu ini sekarang, saya tidak bisa menjamin keselamatan Bapak. Mereka sedang marah, Pak. Mereka merasa dikhianati oleh saya dan Bapak. Rudi hanya menggeleng lemah. Ia pasrah jika kemarahan warga harus mengakhiri hidupnya malam ini. Namun Satria tidak membiarkan itu terjadi. Ia mengambil kain sarung tua miliknya, lalu menutupi koper coklat itu rapat-rapat. Ia tahu, koper ini adalah bom, yang jika meledak di waktu yang salah akan menghancurkan semua orang di ruangan ini. Bra! Pintu depan rumah Satria nyaris jebol. Satria segera melangkah ke depan, berdiri tepat di balik pintu yang mulai retak itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia tahu, hanya kejujuran yang bisa meredam api amarah ini, meski kejujuran itu akan mengupas luka lama yang sangat dalam. Tunggu! Jangan mendobrak! Teriak Satria dari dalam. Saya akan buka pintunya. Tapi tolong, tenanglah. Jangan ada yang bertindak aneh-aneh. Perlahan, Satria membuka palang pintu kayunya. Seketika, hawa panas dari obor dan aroma keringat warga menyeruak masuk. Puluhan pasang mata menatap tajam ke arah Satria, dan lebih tajam lagi ke arah sosok pria berpeci yang duduk bersimpuh di kegelapan ruang tamu. Pak Darmo berdiri paling depan. Tangannya memegang bambu runcing dengan gemetar. Apa yang kau lakukan dengan dia, Satria? Tanya Pak Darmo dengan suara parau. Kenapa ada koper uang di rumahmu? Apakah kau sudah menjual desa ini kepada orang yang selama ini membiarkan kita mati kehausan? Satria menoleh ke arah Rudi, lalu kembali menatap warganya. Ia merasa tenggorokannya kering. Di belakangnya, Rudi perlahan mulai bangkit, mencoba berdiri tegak meski kakinya masih gemetar hebat. Sang gubernur melangkah maju, mendekati ambang pintu, tepat ke arah kerumunan warga yang siap menghakiminya. Suasana mendadak hening, hanya suara deru angin malam yang terdengar, menunggu kata pertama yang akan keluar dari mulut sang pemimpin yang sedang tersungkur itu. Suasana di depan halaman rumah Satria mendadak hening seketika saat Rudi melangkah maju ke ambang pintu. Cahaya obor dari warga menerangi wajah sang gubernur yang sembab dan pucat. Tidak ada lagi wibawa seorang pejabat tinggi. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang tampak hancur berkeping-keping. Warga yang tadinya berteriak menghujat kini terdiam, terpaku melihat pemandangan yang tak masuk akal. Seorang gubernur bersimpuh di depan teras rumah kayu, lalu perlahan bersujud di depan kaki Pak Darmo dan warga desa lainnya. Bunuh saya jika itu bisa mengembalikan air ke desa ini. Suara Rudi bergetar hebat, pecah di tengah kesunyian malam. Hancurkan saya jika itu bisa menghapus dosa saya 10 tahun yang lalu kepada kalian semua. Satria segera menarik koper coklat itu ke tengah kerumunan. Dengan tangan gemetar, ia membuka koper itu lebar-lebar di bawah sorotan lampu obor. Ribuan pasang mata terbelalak melihat tumpukan uang yang begitu banyak.
Namun Satria tidak berhenti di situ. Ia mengangkat tinggi-tinggi amplop putih berisi surat pernyataan bermaterai yang ia temukan tadi. "Dengarkan saya semuanya," teriak Satria dengan suara lantang yang menggetarkan dada warga. "Uang ini bukan suap untuk saya. Uang ini adalah hak kalian yang dicuri 10 tahun lalu. Dan surat ini adalah bom yang akan menghancurkan semua orang jahat di provinsi ini." Satria mulai membacakan isi surat pengakuan Rudi di depan masa. Ia membacakan daftar nama-nama pejabat yang selama ini dianggap pahlawan namun ternyata adalah tikus-tikus yang menggerogoti dana irigasi mereka. Warga terkesiap. Beberapa dari mereka mulai menangis saat menyadari bahwa kemiskinan mereka selama ini adalah hasil rancangan orang-orang yang mereka pilih sendiri. Namun, kejutan paling besar terjadi saat Rudi bangkit dan mengambil ponselnya yang retak. Ia menyalakan pengeras suara sehingga semua warga bisa mendengar suara ajudannya dari rumah sakit. "Pak Gubernur, mukjizat terjadi." Suara ajudan itu terdengar terisak. Tepat saat Bapak memutuskan untuk mengaku di depan warga, kondisi putra Bapak stabil secara tiba-tiba. Detak jantungnya kembali normal. Dokter bilang ini adalah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mendengar itu, Rudi jatuh terduduk dan menangis sejadi-jadinya sambil menyebut nama Allah berkali-kali. Warga yang tadinya membawa obor dengan penuh amarah, perlahan menurunkan senjatanya. Mereka melihat seorang pemimpin yang sedang dihancurkan oleh dosanya sendiri, namun diselamatkan oleh kejujurannya di saat-saat terakhir. "Saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada kalian," ucap Rudi sambil menyerahkan koper itu kepada Satria dan Pak Darmo. "Gunakan uang ini untuk membangun desa. Dan bawa surat ini ke hadapan hukum. Saya siap menjadi saksi kunci untuk menyeret semua rekan saya yang terlibat, meskipun saya harus mendekam di penjara seumur hidup." Malam itu, kemarahan warga desa Sukamaju luruh menjadi rasa haru yang luar biasa. Mereka melihat sebuah kejujuran yang lebih berharga daripada tumpukan uang di dalam koper tersebut. Satria menatap langit malam, merasa seolah ayahnya sedang tersenyum dari balik kegelapan, melihat kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Malam yang tadinya penuh dengan amarah dan kobaran obor, perlahan berubah menjadi suasana yang sangat hikmat. Warga desa yang biasanya keras kepala karena himpitan ekonomi, kini tertunduk lesu. Mereka melihat seorang gubernur, pria yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari balik kaca mobil mewah atau layar televisi, kini duduk bersimpuh di atas tanah merah yang gersang. "Bapak benar-benar ingin menyerahkan diri?" tanya Pak Darmo dengan suara yang tidak lagi membentak, melainkan penuh dengan nada tidak percaya. Rudi mengangguk lemah. Ia menyeka sisa air mata di pipinya. "Demi Allah, Pak Darmo, saya tidak ingin lagi memikul beban ini. 10 tahun saya hidup dalam kepura-puraan. Saya ingin bebas. Meski kebebasan itu harus saya bayar dengan jeruji besi." Satria melangkah ke tengah kerumunan, memegang erat amplop putih berisi surat pengakuan itu. Ia menyadari bahwa surat ini bukan hanya tiket masuk penjara bagi Rudi, tapi juga kunci untuk membongkar seluruh sarang tikus di pemerintahan provinsi. Di dalam surat itu, Rudi secara detail menjelaskan bagaimana dana irigasi desa dialihkan untuk proyek fiktif di kota demi kepentingan kelompoknya. "Warga sekalian," suara Satria menggema di kesunyian malam, "Pak Rudi sudah memberikan apa yang menjadi hak kita. Uang di koper ini cukup untuk membangun 5 sumur bor dan memperbaiki seluruh saluran irigasi yang selama ini terbengkalai. Tapi lebih dari itu, beliau memberikan kejujuran yang selama ini kita rindukan dari seorang pemimpin." Beberapa warga mulai mendekat, bukan untuk memukul, melainkan untuk membantu Rudi berdiri. Seorang ibu tua mendekati Rudi dan memberikan segelas air putih dari jerigen yang ia bawa. Rudi meminumnya dengan tangan gemetar. Air keruh desa yang selama ini ia abaikan kini terasa begitu manis di tenggorokannya. Namun, ketenangan itu terusik saat suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Musuh politik Rudi ternyata tidak tinggal diam. Mereka melaporkan bahwa sang gubernur telah diculik oleh warga desa untuk memicu kerusuhan. Beberapa mobil polisi dan kendaraan taktis mulai merangsek masuk ke jalanan desa yang sempit. "Jangan biarkan mereka mengambil koper ini dan surat itu," teriak salah seorang pemuda desa. Warga serentak membentuk barisan pagar betis.
melindungi rumah Satria dan sang gubernur yang sedang bertaubat. Rudi berdiri tegak di depan warganya. Ia menatap Satria dan memberikan sebuah senyuman tipis yang syarat akan keikhlasan. Satria, simpan surat itu. Serahkan hanya kepada orang yang bisa kau percaya di pengadilan nanti. Biarkan aku menghadapi mereka sekarang. Aku ingin mengakhiri semua ini sebagai seorang pria, bukan sebagai pengecut. Malam itu, di bawah sorotan lampu kendaraan polisi, warga desa Sukamaju menunjukkan kesetiaan yang tak terduga. Mereka tidak lagi melihat Rudi sebagai pejabat yang menipu, melainkan sebagai manusia yang telah menemukan kembali jiwanya. Satria memeluk erat koper coklat itu, menyadari bahwa perjuangan untuk memerdekakan desanya dari kekeringan dan ketidakadilan baru saja dimulai. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur desa Sukamaju, menyapu sisa kegelapan malam yang penuh dengan ketegangan. Suasana di halaman rumah Satria yang tadinya riuh oleh sirene dan amukan massa, kini berubah menjadi hening yang menenangkan. Rudi, sang gubernur yang semalam tersungkur memohon ampun, akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil polisi dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menunduk malu, melainkan menatap warga dengan pandangan penuh rasa terima kasih sebelum pintu kendaraan itu tertutup rapat. Satria berdiri di samping Pak Darmo, memegang koper coklat yang kini terasa jauh lebih ringan, bukan karena uangnya berkurang, melainkan karena beban rahasia di dalamnya telah terangkat. Sesuai janji Rudi, uang itu segera dialokasikan di bawah pengawasan ketat Satria dan tokoh masyarakat untuk membangun sumur bor sedalam 100 meter di jantung desa. 1 bulan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, suara gemericik air yang jernih terdengar menyembur dari pipa-pipa besi yang baru dipasang. Warga desa berlarian keluar rumah, bersorak kegirangan, membiarkan tubuh mereka basah kuyup oleh air yang selama ini mereka mimpikan. Ibu Satria bersimpuh di depan foto mendiang suaminya. Menangis haru karena akhirnya sawah peninggalan almarhum tidak akan pernah kering lagi. Satria mengunjungi Rudi di penjara beberapa minggu setelah pembangunan irigasi selesai. Di balik jeruji besi, Rudi tampak jauh lebih sehat dan tenang. Ia bercerita bahwa anaknya telah sembuh total dan kini sering bertanya kapan ayahnya pulang. Rudi tidak merasa menyesal kehilangan jabatannya, karena ia telah mendapatkan kembali kedamaian hatinya yang sempat hilang selama 1 dekade. Terima kasih, Satria, ucap Rudi melalui kaca pembatas. Kau tidak hanya menyelamatkan desamu, tapi kau menyelamatkan nyawa anakku dan jiwaku dari api neraka penyesalan. Satria tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan terbesar untuk memutus rantai penderitaan. Di desa Sukamaju, air kini mengalir deras, menghidupkan kembali tanaman yang layu dan harapan yang sempat mati. Koper coklat itu kini disimpan di balai desa sebagai pengingat bagi generasi mendatang, bahwa kekuasaan bisa saja menipu, namun kejujuran dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Satria melangkah pulang di bawah rintik hujan pertama yang turun di musim itu, merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa-doa yang selama ini tertahan di langit desa Sukamaju. Kisah gubernur yang tersungkur itu menjadi legenda di seluruh provinsi, bukan sebagai cerita tentang kejatuhan seorang pemimpin, melainkan tentang kebangkitan sebuah kebenaran yang memerdekakan semua orang.